Jadi ini dia cara supaya tingkat kesuksesan kalian tuh jadi jauh lebih besar. Gua akan kasih judul ke video kali ini, itu namanya menunggang gajah. Oke, jadi apa sih maksudnya menunggang gajah gitu kan? Jadi gua awal mula dengar istilah ini tuh dari mentor gua. Jadi singkat cerita, waktu itu gue sempat ikut seminar lah soal keuangan dan gue diajarin. Katanya kalau misalkan lu mau sukses dengan tingkat keberhasilan jauh lebih besar itu, hampir 90%, caranya adalah dengan lu menunggang gajah. Nah, tapi sebenarnya apa sih itu gajah gitu kan? Nah, gajah itu kan kalau kita lihat gajah itu kan besar, kuat ya kan, tenaganya besar lah pokoknya. Kalau misalkan ibaratnya kalau misalkan dalam kategori hewan tuh gajah termasuk hewan yang di atas rata-rata gitu lah ya, sangat cerdas dan sebagainya gitu. Gajah ini diibaratkan sebagai orang yang udah sukses gitu, orang yang mungkin sukses itu kan kategori sukses itu macam-macam ya definisinya gitu kan. Ada yang mungkin secara keuangan gitu, kesehatan dan sebagainya. Cuman kita dalam konteks kali ini gue akan bicara dalam soal keuangan ya. Jadi emang orang yang sukses dalam soal keuangan gitu. Emang mereka emang karirnya bagus gitu kan. Mereka emang bisa dibilang cukup kaya lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau sukses secara finansial, salah satu caranya adalah kalian harus menunggang gajah. Atau menunggang ini bukan maksudnya dinaikin gitu, tapi maksudnya adalah kalian bekerja sama gitu, bekerja sama dengan si gajah ini atau dengan si orang yang emang udah sukses ini. Karena kan kita pasti udah sering denger kalau misalkan sukses itu meninggalkan jejak. Orang yang sukses sekali mungkin bisa dibilang hoki. Tapi kalau orang yang udah sukses berkali-kali, apalagi sudah menjadi atau mencapai si posisi gajah ini, mereka otomatis ya, mereka udah punya polanya, mereka udah punya formulanya, mereka tuh tahu caranya gitu. Dan mereka bisa ibaratnya ngebantuin orang-orang lain supaya bisa jadi sukses juga. Cuman pertanyaannya, siapa orang yang akan mereka bantu gitu kan. Nah, mereka juga tetap harus milih-milih nih siapa orang yang bakal mereka bantu. Nah, jadi tinggal gimana caranya supaya kita bisa mencapai kriteria orang yang kira-kira tuh akan dibantu sama si gajah ini gitu. Gue yakin teman-teman ada yang pasti punya pertanyaan kayak gini nih. Ibaratnya gimana caranya gue yang bukan apa-apa, gue yang baru memulai, tiba-tiba bisa kerjasama bareng gajah ini. Gak usah kerjasama deh, bahkan kalau dimentorin aja itu udah bagus banget ya, syukur banget. Apalagi nih, mungkin pertanyaan gak usah dimentorin deh, gak usah jauh-jauh dulu. Gimana caranya supaya si gajah ini mau ketemu sama gue gitu? Simpel, itu pasti pertanyaan teman-teman yang sederhana banget ya. Nah, gue akan ceritain ada beberapa cara yang teman-teman bisa lakuin dan beberapa cara ini udah gue lakuin berdasarkan pengalaman gue langsung dan juga pengalaman teman-teman gitu. Jadi cara yang pertama itu adalah kalian magang atau kerja bareng dia gitu. Jadi kalian cobalah misalkan dia entah misalkan dia buka lowongan magang atau misalkan dia ada buka volunteer. Kalian kalau misalkan mau kenal sama dia, kalian ikut dulu aja acara itu. Kalian ikut, kalian bantu dia, walaupun nggak dibayar nggak apa-apa. Tapi kalian tuh harus di sini tuh kalian harus bisa berpikir melihat jangka panjang ke depan gitu. Jadi bukan cuman ibaratnya orang yang ibarat kerja hari ini mau dibayar hari ini. Itu menurut gua orang-orang yang pemikirannya kayak gitu itu akan susah banget buat berkembang. Kalian harus punya pemikiran, oke, gue kerjain dia, gue bantuin dia selama sebulan ini, tapi uh, apa ya, sebagai rewardnya gue tuh emang oke, gue nggak dapet gaji di muka gitu ya, gue nggak dapet gaji di muka, tapi secara jangka panjang gue melihat, oh ke depannya gue bisa jadi kenal sama dia, gue bisa banyak belajar sama dia, mungkin gue bisa dapetin koneksinya dia atau bahkan dimentorin sama dia, jadi gue bisa tahu apa aja yang harus dilakuin dan apa aja yang nggak boleh gue lakuin supaya gue bisa sukses, bisa sama kayak dia gitu loh. Itu tadi cara yang pertama, dengan kalian ibaratnya menukarkan waktu dan tenaga kalian kerja sama dia. Nah, cara yang kedua adalah kalian beli gitu, beli produknya. Entah itu kalau misalkan dia jualan seminar atau misalkan dia jualan workshop atau dia jual produk apapun itu, kalian coba beli produknya gitu. Setelah itu ya kalian coba aja kenalan gitu kan. Biasanya sih cara yang paling ampuh adalah kalau misalkan emang si orang ini tuh ibaratnya buka kelas gitu ya, buka kelas atau buka seminar, buka workshop. Nah, itu biasa cara paling oke buat kalian misalkan mau kenalan sama dia gitu. Dengan kalian beli kelasnya, otomatis secara nggak langsung kalian langsung dimentorin sama dia. Nah, kalian bisa manfaatin momen itu untuk belajar sebanyak-banyaknya. Nah, ada satu cara lagi nih. Ini cara yang ketiga dan cara ini udah gue praktekin sendiri gitu. Caranya adalah dengan kalian tukar value. Kalian harus punya value atau punya nilai dulu. Apapun itu gitu. Contohnya misalkan kalau gue, salah satu alasan gue sebenarnya kenapa gue bikin personal branding itu adalah supaya gue bisa lebih mudah dikenal sama orang gitu. Ketika misalkan gue ibaratnya personal branding gue ibaratnya udah naik, otomatis kan secara value gue tuh ibaratnya gue punya
pengalaman, gue tahu gimana caranya naikin personal branding gitu kan, gue tahu gimana caranya bikin konten, gue tahu caranya bercerita, bikin video dan sebagainya gitu. Itu value yang gue punya, yang mungkin si gajah-gajah ini ada yang nggak punya gitu. Dan dari sana ya kita bisa tukar value, ibaratnya oh gue sharing gimana caranya gue bisa bangun personal branding dan sebagainya gitu kan. Setelah itu ya si gajah ini mungkin akan ceritain gimana caranya dia bisa mencapai si posisi gajah ini gitu, gimana caranya dia bisa sukses secara keuangan. Dari sana kita bisa tukar value gitu loh. Ya nggak cuman itu, kalian juga bisa ibaratnya bantuin dia dalam hal apapun gitu. Misalnya nggak cuman nggak cuman ini, kalian kan ibaratnya kasih, gue percaya setiap orang itu pasti punya value, setiap orang itu pasti punya pengalaman unik masing-masing, dan setiap dari kita itu kita tuh punya pilihan untuk kita mau bekerja keras atau enggak gitu. Kita punya pilihan untuk ibaratnya kita push limit kita atau enggak gitu. Kita mau gak sih ngelakuin segala sesuatu untuk ngebantuin si gajah ini gitu. Tapi tetap konteksnya di sini dalam hal yang positif ya, bukan hal yang negatif. Nah, gimana caranya supaya si gajah ini mau kerja bareng kita atau mau mentorin kita deh gitu. Nah, ini sama aja sama, gue kasih analogi teman-teman kayak gini deh. Misalkan kalian mau cobain produk baru gitu, pasti kalian akan coba produk trialnya dulu gitu kan, trial size-nya dulu gitu kan, buat kalian coba-coba dulu cocok atau enggak gitu. Nah, sama aja dengan si gajah-gajah ini gitu, sama aja dengan orang-orang sukses ini gitu. Kalian harus di awal-awal ya ibaratnya kalian harus trial dulu, kalian harus coba bantu dia dulu, walaupun misalkan kalian nggak dibayar ya nggak apa-apa. Jangan mikirin uangnya dulu, tapi kalian mikirin pengalaman dan koneksinya dulu gitu. Kalau misalkan kalian kalian coba kerja sama bareng mereka gitu, tapi bayaran kalian ibaratnya sangat minim gitu, atau bahkan kalian nggak dibayar gitu, tapi ya nggak masalah. Kalau misalkan emang kalian terbukti punya value, kalian punya kemampuan gitu, kalian karakternya baik, si gajah ini bisa melihat potensi diri kalian gitu. Ibaratnya si gajah ini mungkin bisa ngeliat, oh ini dulu waktu gua masih muda, gua kayak orang ini nih. Kalau orang ini dibentuk, gua arahin, mungkin akan jadi jauh lebih sukses gitu. Nah, masa kalian harus bisa membuat si gajah ini ngeliat potensi diri kalian. Dengan begitu, kalau misalkan si gajah ini udah oke, masa kalian udah trial dan si gajah ini ibaratnya cocok, pasti dia akan mau mentorin kalian atau bahkan kerjasama bareng kalian. Karena ya ibaratnya namanya gajah atau orang yang udah sukses ya secara keuangan, secara karir, itu biasanya mereka punya uang, tapi mereka tuh waktu dan tenaga mereka tuh terbatas. Mereka butuh anak-anak muda ibaratnya untuk menyalurkan apa yang mereka mau lakukan gitu. Biasanya mereka tuh punya uang dan mereka tuh punya ide banyak banget gitu. Mereka bisa melihat banyak peluang karena emang mereka udah nyampe di level yang di atas kita. Mereka punya pengalaman yang jauh lebih banyak dari kita. Mereka punya koneksi yang jauh lebih banyak dari kita gitu. Dan jadinya mereka bisa melihat banyak peluang gitu untuk yang bisa dilakuin. Tapi mereka nggak bisa kerjain itu semua karena ya waktu mereka tuh terbatas, tenaga mereka tuh terbatas. Nah, makanya mereka butuh anak-anak muda nih untuk ngelakuin itu gitu, untuk kerjaan itu. Nah, coba kalian bayangin kalau misalkan dengan pengalaman mereka, dengan koneksi yang mereka punya gitu, dengan ibaratnya modal yang mereka punya, berapa sih tingkat kesuksesan kalian gitu? Otomatis kan tingkat sukses kalian akan jauh lebih meningkat ketimbang kalian coba-coba sendiri dari awal dengan pengalaman yang mungkin minim, dengan modal yang minim, dengan koneksi yang minim gitu kan. Otomatis tingkat sukses kalian akan jauh lebih besar kalau kalian bisa bekerja sama dengan si gajah ini gitu. Cuman pertanyaannya, gimana cara kita bisa menangkan hati si gajah ini? Nah, itu cara yang pertama gitu, kalian harus buktiin. Ada lagi cara lainnya. Ini gue bisa bilang ini cara penunjang untuk ningkatin value kalian. Caranya adalah dengan kalian tuh memperkenalkan si gajah yang satu dengan si gajah yang lain ini gitu. Jadi ibaratnya, oh kalian kenal misalkan pebisnis properti gitu. Lalu kalian ada kenal pebisnis F&B. Misalkan kalian mau belajar, mau kenalan nih sama si gajah F&B ini, dan kalian mau kenal sama si gajah properti ini. Sedangkan kalian kan misalkan kalian bukan apa-apa gitu. Nah, salah satu cara yang bisa kalian lakuin adalah kalian bilangnya gini, misalkan, oh lu ngomong nih, misalkan si gajah yang properti ini, lu bilang, oh gua ada kenalan nih si pebisnis F&B gini. Lu mau nggak ketemu sama dia gitu. Nah sebaliknya lu ngomong ke si gajah F&B ini juga sama, gua ada kenalan nih si gajah properti, dia lu mau nggak ketemu sama si gajah properti ini. Jadi ibaratnya kalian tuh sebagai penghubung, kalian sebagai koneksi, kalian mempertemukan dua orang ini. Otomatis kan ibaratnya mereka tuh ibaratnya mau kan ketemu satu sama lain gitu, kayak si orang yang sukses di properti mau ketemu sama orang yang sukses di F&B, dan sebaliknya orang yang sukses di F&B mau ketemu sama orang yang sukses di properti gitu. Nah ibaratnya kalian tuh sebagai penghubung gitu, kalian yang ibaratnya ngatur schedule ya gitu kan, kalian yang ibaratnya repot nyari tempat, repot nyocokin waktu satu sama lain. Tapi dengan begitu kalian akan dilihat value-nya, ibarat oh kalian tuh walaupun mungkin kalian ngerasa kalian minim pengalaman, kalian minim modal, kalian minim koneksi, tapi si gajah ini akan melihat diri kalian, oh kalian punya koneksi gitu. Yang si orang properti ngeliat kalian punya koneksi F&B, yang si F&B ngeliat kalian punya koneksi properti.
Kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya value diri kalian jadi jauh lebih meningkat? Nah, gue saranin teman-teman buat coba deh mulai bikin personal branding dari sekarang. Karena personal branding itu penting banget. Ibaratnya kalian yang dari tadinya bukan siapa-siapa akan kalian jadi lebih dilihat lagi gitu oleh si gajah-gajah ini. Dan kalian akan lebih mudah untuk mempertemukan gajah-gajah lainnya gitu. Ibaratnya kalian akan lebih mudah untuk mempertemukan si orang-orang sukses ini. Dan otomatis nilai diri kalian akan jadi lebih meningkat, dan kalau misalkan kalian bikin bisnis ya tingkat sukses kalian akan jadi jauh lebih besar. So, itu dia sedikit sharing pengalaman gua soal video tentang menunggang gajah gitu. Tapi balik lagi ya, maksudnya gua ngomong saya disclaimer dulu, gua ngomongin gajah ini tuh dalam konteks yang positif gitu ya. Maksudnya gua full respect dengan orang-orang yang ibaratnya udah menempati posisi ini, dan kalian harus mulai mikirin gimana caranya supaya kalian bisa kenal dengan orang-orang sukses ini, dan gimana caranya supaya orang sukses ini bisa melihat potensi yang kalian punya. So, sekian. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, subscribe ya, biar channel ini jadi jauh lebih berkembang. See you di next video.